Halo, jumpa lagi dengan saya di channel saya sendiri. Kali ini saya akan mengasih tahu Anda cara dual boot atau cara install Linux lah. Di sini saya untuk menginstal Linux-nya saya memakai local disk G ini di harddiskku yang satunya lagi, dan untuk harddisk satunya lagi saya kasih untuk Windows 10. Soalnya saya untuk hijrahnya itu mungkin agak bingung untuk pemula main di Linux gitu. Ya rencananya mau hijrah juga dari Windows ke Linux. Untuk pertama kita langsung masuk disk management, kita format dulu di local disk G nya. Jadi saya punya 3 SSD di sini, 3 harddisk. Kita cek lagi. Oh, yang local G. Oke, yang G ini yang G. Oke, yang G ini saya akan format untuk kita instalasi Linux-nya. Kita delete aja lebih cepat. Yang sistem reversi juga kita delete. Jadi ini full satu harddisk kosong untuk kita instalasi Linux nantinya. Otomatis di task manager ini akan hilang lokasi di F dan G karena kita sudah delete partisi. Ini aku masukin dulu USB nya, ini udah masuk. Langsung kita buat bootloadernya. Kita memakai seperti biasa, memakai software Rufus untuk membuat bootloader. Rufus. Untuk drivernya kita memakai flash disk 32 GB, dan untuk file Linux-nya kita cari dulu ini Linux di software di Linux. Saya memakai MX Linux ini soalnya menurut review lainnya ini terbaik, teringan lah. Di sini saya memakai MBR aja. Terus kita start, kita oke, iya saja. Ada kesalahan. Ini meminta akses internet soalnya ada file tambahan karena ini instalasinya untuk Linux. Oke, kita sambungin dulu internetnya. Oke, koneksinya sudah terhubung, langsung kita start lagi. Kita oke, yes. Oke, langsung berjalan, kita yes saja. Kita oke. Oke, untuk proses pembuatan boot
Bootloadernya ini memakan 5 menit sampai 15 menitan lah, kira-kira segitu. Soalnya tergantung kecepatan flash disk Anda sendiri, semakin cepat juga membuat bootloadernya. Ini sudah selesai, langsung kita close aja. Terus kita ini otomatis MX, dan langsung saja kita untuk shutdown komputer kita. Oke, langsung kalau sudah keadaan mati kita hidupkan lagi dan kita tekan delete untuk memasuk pengaturan BIOS-nya. Komputer kalian mungkin ada juga yang F8, ada F12, tergantung komputer kalian. Ini untuk boot device-nya saya kita ganti. Ini boot device kita ganti ke USB HDD. Langsung kita save dan exit. Oke, ini tampilan awal untuk instalasi MX Linux. Lumayan cepat masuknya, langsung kita pilih aja yang MX Linux. Ya, ini sudah masuk di Linuxnya, tapi ini belum saya install, masih di keadaan bootloadernya. Langsung kita install MX Linux, kita klik dan kita tunggu beberapa detik loading. Kita next aja. Kalian bisa menginstal menggunakan regular install ini yang atas, otomatis ini akan membuat directory swap dan root sendiri. Dan untuk lebih saya memakai custom biar Anda lebih paham cara instalasi Linux yang ini. Ini yang Windows dan ini yang untuk penyimpanan, dan ini akan saya gunakan untuk Linux. Kita langsung klik kanan add partition. Ini akan kugunakan untuk swap. Swap sendiri itu adalah untuk membantu penggunaan RAM kita. Ini akan ku kasih 6 GB aja. Terus kita add partition lagi. Di sini di 74 ini, dan kita pakai untuk root. Langsung kita
next aja, kita yes aja. Langsung next. Untuk lokalnya kita pilih Indonesia. Di sini Indonesia nggak ada ini kayaknya. Ya udah, kita pilih Inggris American aja, pilih United States, dan untuk format jamnya kita pilih Asia dan Jakarta. Formatnya saya memakai yang 24 jam. Lalu kita untuk slot SIM-nya saya memakai nama saya sendiri, dan untuk passwordnya aku kasih root, default itu root. Kemudian kita next, dan kita tunggu instalasinya sampai selesai. Ini kurang lebih memakan waktu 20 menitan, tergantung komputer kalian juga. Langsung otomatis kita restart. Waktu saya restart ini saya langsung masuk ke BIOS lagi untuk mengembalikannya di bootingnya di HDD di harddisk. Oke, langsung kita exit dan save. Nah, akan seperti ini untuk tampilan awalnya. Kalian bisa pilih MX dan Windows tadi. Ini otomatis langsung ke booting langsung ke booting Linux. Tadi passwordnya saya gunakan root. Login aja. Bakal seperti ini. Nah, di sini sudah ada browser, sudah ada lainnya. Kita konekin dulu wifi-nya. Mungkin kalau ada update. Oke, kita close aja lah. Sini sudah termasuk lengkap lah untuk multimedia, udah ada ini VLC media, untuk games, untuk grafik ini sudah ada, untuk internet juga udah ada tanpa menginstal software seperti di Windows. Dan ini untuk file manajernya, bentuknya seperti begini. Kalau di Linux mungkin masih agak kaku, kita close aja. Kita masuk di text manager untuk kita cek. Nah, di sini CPU saya cuma memakan 11, nah, sekitaran 11% lah, terlalu ringan lah masih ya. Dan untuk memorinya cuma memakan sekitaran kurang lebih 1 GB untuk mengangkat sistem operasi ini. Dan untuk swapnya masih 0% ini.
Di sini brightness-nya langsung bisa kita pakai tanpa harus menginstal driver VGA juga, langsung kita bisa atur kecerahan desktop kita langsung di 100 aja, di defaultin aja ke 100 save. Di sini ada apa lagi nih, menurut saya sih sudah lengkap untuk operasi komputer kantor sih. Ini kalian untuk bootingnya kalian bisa pilih di MS atau di Windows, kalian bisa atur sendiri. Untuk timeoutnya bisa atur sendiri, kita nggak perlu rubah lah, kita close aja. Dan cuma segitu. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat.